Cerita Sayembara Menantu Idaman. Di suatu ketika, ada sebuah keluarga kaya raya yang memiliki anak laki-laki yang sudah cukup dewasa untuk menikah. Tapi mereka kebingungan untuk memilih calon istri untuk anaknya. Mengingat mereka adalah keluarga yang kaya raya, mereka takut jika mendapatkan menantu yang hanya menginginkan harta mereka saja. Di mana Raka? Aku belum melihatnya dari kemarin. Raka kemarin meminta izin kepadaku, Pak. Dia akan menginap di rumah temannya untuk beberapa hari. Kau selalu membiarkannya kemana-mana. Dia satu-satunya putra keluarga kita. Jika terjadi apa-apa padanya, bagaimana? Maaf ya, aku sangat sibuk kemarin, hingga aku tidak sempat untuk mengabarimu. Lihat sendiri. Bisakah dia mengurus kekayaan keluarga kita? Bisa dia mengatur bagaimana cara berbisnis? Dia hanya menikmati kemewahan hidup kita dengan pelayan dan bermain sepanjang hari tanpa perlu mengkhawatirkan apapun tentang masa depannya. Oh, maafkan aku, Pak. Tidak perlu kau marah seperti itu. Jika nanti dia datang, aku akan menasihati anak itu ya. Beberapa hari kemudian, ketika sang bapak sedang sibuk bekerja, Raka menyelinap keluar dari rumah dan ia hendak pergi untuk menemui temannya. Raka? Hah? Raka? Mau kemana kau? Mengapa menyelinap seperti itu? Cepat masuk. Ada yang Ayah harus bicarakan padamu. Eh, aku, eh, aku hendak keluar sebentar. Ada urusan dengan temanku. Eh, dan dia yang mengajakku, Pak. Aku sudah bilang aku ingin di rumah saja, tapi dia tetap maksaku untuk ikut. Jadi, ya mau bagaimana lagi? Diam kau. Siapapun tidak ada yang bisa memaksamu di kota ini jika kau benar-benar tidak mau. Belajarlah untuk lebih sopan jika berbicara dengan orang tua. Iya, maaf, Pak. Mereka pun duduk bersama, dan Raka merasa penasaran dengan apa yang akan dibicarakan. Jadi begini, dengarkan baik-baik. Ibu dan bapak sudah memutuskan kau harus segera menikah. Hah? Apa? Menikah? Menikah dengan siapa, Pak? Kekasih pun aku masih belum punya. Tenang saja, asal kau mau, bapak akan mencarikan seorang wanita yang tepat untukmu. Yang pasti, dengan menikah, kau akan belajar menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, mengurus keluargamu sendiri nantinya. Raka pun merasa kebingungan untuk menjawab pertanyaan sang bapak. Baiklah. Jika kalian menginginkan seperti itu, akan kuturuti. Oh iya, kau ingin istri seperti apa, nak? Yang pasti, lebih cantik kan lebih baik, Pak. Hahaha, tenang saja, bapak akan mencarikan wanita yang cantik untukmu. Hari berikutnya, keluarga kaya raya itu menyebarkan berita ke seluruh desa. Berita itu menyampaikan bahwa mereka mengadakan sayembara untuk pemilihan seorang menantu. Dengan persyaratan, bila seorang perempuan mampu memberi makan untuk 3 orang dalam 3 bulan, hanya dengan 1 tong beras saja, maka wanita itu akan langsung dipilih sebagai menantu. Oh ya Tuhan, persyaratannya cukup berat. Siapa yang akan mampu bertahan hanya dengan 1 karung beras dalam waktu 3 bulan saja? Iya, ini sama saja mati dengan perlahan. Tidak masuk akal. Padahal mereka kan keluarga kaya raya. Mengapa membuat sayembara dengan persyaratan semacam ini? Entahlah, kita lihat saja. Adakah yang mau mencoba? Tak lama, datanglah seorang wanita dengan penuh percaya diri, mendaftarkan dirinya untuk mengikuti sayembara itu. Selamat datang, Nona. Bisakah kau memperkenalkan namamu dulu? Terima kasih, Nyonya. Namaku Vina. Dan aku datang dari desa Panaragan.
Oh, terima kasih. Kau telah jauh-jauh mau datang kemari. Baiklah, aku pikir kau pasti sudah cukup tahu persyaratan dari sayembara ini, bukan? Iya, Nyonya. Aku sudah paham. Dan aku sudah siap. Baguslah. Kalau begitu langsung saja ya. Keluarga kami akan menyediakan satu pelayan laki-laki dan satu pelayan perempuan. Dan juga satu tong beras. Tolong beri mereka makan dan kau juga untuk makan selama 3 bulan penuh, hanya dengan satu tong beras saja. Jika kau mampu bertahan dalam 3 bulan dengan hanya mengolah makanan dari beras ini, maka kau akan terpilih menjadi menantu kami. Baiklah, Nyonya. Aku mengerti. Doakan aku, Nyonya, karena akulah menantu perempuanmu satu-satunya. Semoga beruntung ya. Wanita itu pun memulai tantangannya di hari pertama. Baiklah, akan lebih baik jika aku masak bubur daripada nasi. Bubur akan banyak kandungan air. Jika memakan bubur, pasti akan cepat kenyang. Iya, mudah sekali. Setelah buburnya matang, bubur itu diberikan kepada kedua pelayannya. Untuk menghemat ketersediaan beras, kita makan bubur saja ya. Ini Paman, Bibi, ayo makan. Oh, tapi ini tidak akan enak jika dimakan terus-menerus. Ya, mau bagaimana lagi? Kalian tahu sendiri kan, calon mertuaku sangat pelit. Hanya memberikan satu tong beras untuk 3 orang. Mungkin tidak akan cukup. Sudahlah, Paman Bibi. Jangan banyak mengeluh. Jika tantangan ini selesai nanti, kalian akan kuberi makan yang lebih banyak dan enak daripada ini. Tenang saja. 10 hari kemudian. Ah, Nona, kami rasa kami akan pingsan. Tidak akan sanggup jika makan hanya bubur setiap harinya. Oh, Aku rasa aku akan menyerah, Bi. Kalian lihat sendiri kan, aku tidak memboroskan beras yang ada. Kadang buburnya hanya air saja. Ah, aku tidak sanggup lagi. Karena merasa beras yang ada tidak cukup lagi sampai 3 bulan ke depan, ia pun memutuskan untuk menyerah saja. Di lain tempat, di desa terpencil, hiduplah seorang gadis petani miskin. Ia adalah wanita yang pekerja keras, tetapi karena keluarganya terlalu miskin, sehingga tidak ada yang ingin menikahinya. Meskipun begitu, ia berminat untuk mengikuti sayembara itu juga, karena ia yakin ia mampu menyelesaikan tantangannya dengan kemampuan yang ia miliki. Oh, gadis ini begitu miskin. Meski aku tidak yakin, tapi karena ia ingin sekali mencoba, baiklah, akan kuberikan kesempatan untuknya. ya ampun. Mengapa kau memasak untuk sepanci besar seperti itu? Jika seperti ini, 10 hari pun kau tidak akan bisa melewatinya. Jangan khawatir, kalian tetap bisa makan dengan kenyang. Hari kedua, pelayan itu merasa semakin heran dengan apa yang gadis itu lakukan. Karena ia selalu memasak nasi dengan porsi yang cukup banyak untuk mereka bertiga. Ya ampun, gadis ini tidak akan dipilih sebagai calon menantu tuan kita. Benar, dia sangat boros. Padahal dia gadis yang miskin. Harusnya dia lebih tahu. Sudah, biarkan saja. Lebih cepat habis berasnya. Lebih cepat juga tugas kita selesai. Hari keempat. Kita sudah cukup banyak makan beberapa hari ini. Harusnya kita akan siap untuk bekerja, Bibi. Aku akan menanam sayur. Sedangkan Paman, aku minta tolong pergilah ke hutan dan carilah kayu bakar. Bawa seikat saja untuk kita jual di pasar untuk membeli makanan. Hah? Oh, Nona, dari mana kau benih-benih sayuran ini? Aku menukarkan sedikit beras untuk semua benih sayuran ini. Tapi, jika kau tukar beras itu, maka persediaan berasmu akan segera habis, Nona. Aku rasa Bibi lebih tahu. Jika kita hanya berdiam dan tidak melakukan apapun, sebanyak apapun beras yang kita simpan, pasti akan habis juga, bukan? Tetapi selama kita tahu cara bekerja,
kita tidak hanya dapat uang, tapi juga bisa membeli beras dan makanan lagi. Jadi, tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Oh Nona, aku telah salah menilaimu. Ternyata kau gadis yang cerdas dan rajin. Mulai saat itu, mereka terus bekerja bertanam sayuran dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual kembali ke pasar dan mendapatkan uang untuk membeli beras dan makanan. Hari demi hari mereka punya banyak simpanan beras. 3 bulan kemudian, Sejak kapan ada tanaman sayur di depan rumah ini? Bagaimana bisa tong berasnya masih penuh begini? Apakah kalian tidak makan? Tidak Tuan, setiap harinya kami makan dengan cukup kenyang karena Nona ini. Dia berhasil Tuan melewati tantangannya. Apa? Nona muda? Bagaimana caranya? Tuan, sebanyak apapun tabungan yang kupunya, jika aku tidak melakukan apapun, hanya duduk dan berhemat saja, aku pasti akan menghabiskan semuanya. Kami bertiga bekerja cukup keras sehingga mendapatkan banyak uang untuk membeli beras kembali. Benarkah? Kau adalah menantu yang sesungguhnya yang kami cari selama ini. Akan segera kurayakan pesta pernikahan putraku. Hahaha. Gadis itu kini menjadi menantu keluarga kaya raya. Bahkan meski dia kini telah menjadi kaya, ia masih tetap bekerja dengan tekun, membantu suaminya Raka menjadi orang yang lebih sukses dan hidup bahagia.